Senang saya Irma yang akan memandu jalannya sharing session kita malam hari ini. Nah, saya senang sekali juga ketemu sama teman-teman semuanya. Ini dari kelas berapa aja kalau boleh tahu? Ada yang dari kelas 10, boleh angkat tangan. Nah, yang dari kelas 11 atau kelas 12 juga boleh say hi atau angkat tangan ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan dulu apakah itu Berani Education. Nah, jadi teman-teman, Berani Education adalah singkatan dari Better Education for Rural Areas in Indonesia. Nah, ini adalah sharing session kita yang kedua semuanya. Yang pertama kita laksanakan minggu lalu, dan kita berbicara tentang beasiswa LPDP yang bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Nah, di minggu ini sangat bahagia sekali kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Dea Malela Modern International Islamic Boarding School, dan kita punya narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat menginspiratif. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut ya. Salah satunya ada Ustazah Hana, ada Mbak Jovita, dan Mbak Feby. Kita sapa dulu ya, Ustazah Hana, pas sudah ada di ruang Zoom. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Ustazah, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita punya Kak Jovita Kartika Teja. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Jovita. Halo semuanya. Halo, gimana Hai. Kak? Baik, aku lagi packing. Soalnya malam ini aku mau balik ke UPenn. Wah, malam ini mau Iya, terbang lagi ke malam ini Amerika. mau terbang lagi balik ke Amerika. Waduh, wah terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan nih waktunya di sela-sela. Sama-sama. Aku Ya, senang banget bisa di sini hari ini. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. amin, amin. Terima kasih banyak Kak Jovita. Selanjutnya kita juga ada Kak Feby Eka Putri nih, jauh-jauh dari Serbia, teman-teman. Ayo kita sapa dulu. Halo Kak Feby, selamat malam. Halo Mbak Irma, Alhamdulillah luar biasa seperti seperti senyumku hari ini ya, walaupun langit di Serbia lagi mendung ya sekarang, tapi itu nggak mau memupuskan semangatku untuk tetap semangat hari ini. Wah, keren sekali. Teman-teman, udah terasa ya gimana semangatnya para narasumber kita yang luar biasa sekali. Nah, sebelum itu kita kenalan sedikit nih tentang apa itu Berani Education. Jadi Berani Education punya visi dan misi sebagai berikut teman-teman. Visi kita adalah kita ingin meningkatkan dan memperkuat kolaborasi dengan teman-teman di Indonesia dan juga para alumni dan juga para teman-teman yang mendapatkan beasiswa, orang-orang Indonesia yang sedang atau sudah menempuh beasiswa di luar negeri, teman-teman. Nah, jadi kita percaya dengan kemampuan kolaborasi. Kita akan menghubungkan individu, organisasi, komunitas, sekolah sebanyak-banyaknya yang nantinya kami harapkan bisa mengempower, memperkuat hubungan kita dengan berbagai program yang ada di Berani, misalnya dengan mentorship, seminar on scholarship, seperti yang kita laksanakan malam ini. Ada juga pelatihan, kemampuan bahasa Inggris, coaching career, dan peningkatan teacher professionalism. Oke, teman-teman. Nah, khususnya nama Berani itu sendiri ada kata rural areas-nya. Kenapa sih kita dari tim Berani ingin fokus ke rural areas? Karena di era teknologi yang kita udah tahu sangat canggih ini 4.0 atau even 5.0, masih banyak teman-teman di daerah rural area yang belum mendapatkan akses informasi yang sama nih untuk mengakses scholarship ataupun beasiswa seperti teman-teman yang ada di Indonesia bagian misalnya Jakarta atau Pulau Jawa seperti itu. Karena itu kami ingin menghubungkan kakak-kakak para alumni yang sudah mendapatkan beasiswa ke teman-teman yang berada di daerah misalnya Kalimantan atau Sumbawa atau
Sumatera, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan khususnya terima kasih banyak untuk para narasumber dan kakak-kakak juga yang sudah baik sekali mau berbagi ilmunya, pengalamannya, dan cerita suksesnya ke teman-teman sekalian. Oke. Nah, selanjutnya siapa sih tim di balik Berani? Saat ini keluarga Berani masih keluarga kecil teman-teman, tapi kami berharap ke depannya keluarga Berani akan lebih luas lagi, akan lebih banyak lagi, dan semoga kita semua masih bisa berkolaborasi ke depannya nanti. Jadi tim Berani itu ada Mbak Ulfa, Mutia Al-Rashid. Nah, Mbak Ulfa boleh say hi dulu. Nah, Halo teman-teman. halo Mbak Ulfa. Nah, Mbak Ulfa lagi di perjalanan ya teman-teman. Tapi walaupun kita belum bisa ngobrol-ngobrol banyak nih dengan Mbak Ulfa. Mbak Ulfa ini sangat inspiratif sekali orangnya. Beliau ini merupakan salah satu pengajar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris di berbagai institusi di dalam maupun luar negeri, khususnya Arizona State University. Yang kedua ada saya, panggil aja Kak Irma. Jadi saya salah satu temannya Mbak Ulfa ya. Jadi tahun 2021 saya ke UPenn juga. Nah, di situ saya ketemu sama Mbak Jovita yang akan menjadi narasumber kita nanti. Selain itu kita juga ada Mbak Susanti, Mbak Wahyu, dan Mbak Naila Karimah yang sangat luar biasa dan juga tidak kalah inspiratif nih teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kakak-kakak Berani, dan kalau teman-teman ke depannya mau join ke tim Berani akan sangat dibuka pintunya ya untuk teman-teman sekalian. Oke, nah kita udah nggak sabar nih mau mendengarkan tips dari kakak-kakak dan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Pertama, mungkin kita bisa undang dulu Kak Jovita yang akan berbagi informasi tentang beasiswa dan cara belajar mendapatkan ilmu di Amerika. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita akan kenalan dulu. Dan kita akan lihat nih CV Kak Jovita yang sangat luar biasa sekali. Saya sampai merinding loh pas bacanya. Nah, nanti kita lihat ya gimana sih caranya biar bisa seinspiratif Kak Jovita. Nah, mungkin udah terlihat di layarnya teman-teman semuanya. Jadi Kak Jovita sekarang sedang menempuh pendidikan di University of Pennsylvania. Nah, jadi untuk informasi teman-teman, University of Pennsylvania itu adalah salah satu universitas terbaik yang kalau nggak salah masuk ranking 15 besar top sedunia. Nah, dan Kak Jovita mendapatkan beasiswa fully funded teman-teman di universitas ini. Nah, penasaran kan gimana caranya? Nanti kita dengerin sama-sama ya. Selain itu, Kak Jovita juga merupakan alumni dari Mandarin Learning Center, Chinese Culture University dengan GPA 4,0. Selain itu juga Kak Jovita merupakan alumni dari Singapore School Kelapa Gading dan banyak sekali pengalamannya, misalnya di CIM Niaga, di Future World Taipei, dan masih banyak lagi. Selain itu Kak Jovita juga sangat memiliki leadership dan experience yang sangat besar, khususnya di Pancasila, atau Association of Indonesian Students at Penn, Penn Engineering Rapid Prototyping Laboratory, and Mechanical Engineering Diversity. Skills-nya Kak Jovita sangat tertarik dalam teknik, language, and masih banyak lagi. Nah, tidak mau berlama-lama lagi, ayo kita dengerin langsung nih dari Kak Jovita. Kak Jovita mungkin mau say hi dulu? Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Jovita Kartika Teja. Sekarang aku mahasiswa tingkat 2 di University of Pennsylvania. Aku sedang majoring in Mechanical Engineering and Applied Mechanics. Dan aku juga ngambil minor di matematika. Jadi hari ini aku mau sharing tentang study abroad, tentunya specifically in the US, dan gimana cari scholarship untuk bachelor's degree atau S1. Okay. Ya, jadi a little bit about me. Tadi aku udah kenalan dikit, dan aku juga tahun kemarin aku President of Pancasila Indonesian Student Association at University of Pennsylvania, di mana aku ketemu sama Kak Irma.
Jadi semoga aku bisa sharing dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi aku mau quickly discuss apa sih kira-kira benefitnya studying abroad. Nomor satu ya pasti culture exchange ya. Kita bisa belajar dari budaya dan lifestyle berbagai negara lain. Bisa ketemu banyak teman dari luar negeri, bisa belajar dari profesor dari berbagai yang datang dari berbagai macam negeri, dan kita juga bisa melakukan language exchange, belajar bahasa asing, dan belajar hidup mandiri di luar comfort zone kita semua. Dan yang pasti kita dapat menjalin pertemanan antara negara. Sorry semuanya, aku hari ini sedikit pilek, jadi agak susah ngomongnya. Please bear with me. Jadi sebenarnya study abroad itu ada beragam programnya ya. Satu ada semester abroad, jadi pertukaran pelajar, atau misalnya 1 semester atau 1 tahun. Ada juga language course, seperti course yang aku ambil di Taipei. Saat pandemi, aku cuti dari UPenn, dan aku memutuskan untuk ke Taipei dulu 1 tahun untuk belajar Mandarin. Karena aku rasa, kan aku di UPenn Mechanical Engineering, agak susah ya kalau sekolahnya online. Jadi aku cuti dulu 1 tahun, 2020 sampai 2021. Kita juga bisa summer atau winter school. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih kelas 10, kelas 11, kalau mau nyari pengalaman sebulan di luar negeri, bisa ikut summer atau winter school. Sekarang banyak program untuk high schoolers, untuk ngerasain gimana sih kira-kira hidup sebagai mahasiswa di luar negeri sebelum sebenarnya kita mulai kuliah ya. Dan yang pasti kita bisa ikut program S1 dan S2, dan hari ini kita akan fokus kepada program S1. Oke, jadi a little bit about University of Pennsylvania. Sekolahnya aku sama Kak Irma ya. Jadi lokasinya itu di Philadelphia, di state-nya Pennsylvania di Amerika Serikat. Jadi sedikit fun fact about Philadelphia. Satu, sebelum kota Washington DC dibangun, Philadelphia itu adalah ibu kota Amerika Serikat. Dan pada tahun 1776, deklarasi kemerdekaan AS itu sebenarnya ditandatangani di kota Philadelphia. Jadi kota Philadelphia itu kota tua yang sangat-sangat bersejarah. Dan tentunya sangat cantik juga ya. University of Pennsylvania termasuk salah satu dari 8 sekolah Ivy League di Amerika Serikat. Dan anggota Ivy League lainnya adalah Harvard, Yale, Princeton, Brown, Cornell, Columbia, dan Dartmouth. Mungkin lebih sering didengar daripada UPenn, tapi sebenarnya Ivy League itu ada 8 sekolah. Jadi Ivy League itu tersebar di Northeastern US. Jadi di bagian Northeastern itu semua Ivy League. Okay. Next slide. Aku mau sharing nih beberapa foto tentang UPenn, jadi biar lebih kerasa vibe-nya ya. Satu itu ada foto yang pertama itu ada The Quad, salah satu asrama untuk mahasiswa tingkat 1. Jadi gayanya emang mode bangunan tua, dari zaman UPenn baru dibuka, asrama itu udah ada. Jadi sangat-sangat bersejarah ya. Lalu ada College Hall, salah satu gedung utama dan gedung tertua di UPenn. Jadi sebelum UPenn berekspansi jadi university yang sangat-sangat besar seperti sekarang, sebenarnya itu UPenn dulu hanya satu bangunan, dan bangunan itu adalah College Hall ini. Kita udah ngomong sedikit tentang bangunan tua, ada juga bangunan yang paling barunya, yaitu Think Center for Nanotechnology, salah satu gedung terbaru milik Penn Engineering untuk para profesor dan murid-murid UPenn, mahasiswa UPenn, untuk melakukan research di nanoteknologi. Dan juga ada Huntsman Hall, salah satu gedung utama Wharton Business School, salah satu business school paling terkenal di dunia ini. Next ada beberapa gedung lagi, yaitu sebenarnya satu jalanan. Ini Locust Walk, itu adalah jalan utama yang menghubung semua gedung-gedung di UPenn. Jadi setiap hari
semua mahasiswa UPenn itu pasti jalan lewatin locust walk. Locust walk itu dapat namanya karena pohonnya semua adalah pohon locust. Jadi makanya dipanggilnya locust walk. Ada juga Fisher Fine Arts Library yang menurut beberapa mahasiswa di UPenn sangat mirip dengan Hogwarts di Harry Potter. Dan tentunya Fisher Fine Arts Library, karena gedungnya sangat cantik ini, sering juga dijadiin lokasi syuting film di Philadelphia. Dan yang terakhir, ada salah satu asrama untuk mahasiswa tingkat atas yang paling baru di UPenn, namanya adalah Gutman College House. Oke, next. Study abroad tuh pasti kan tentunya asik dong ya. Jadi aku mau sharing beberapa pengalaman aku study abroad. Jadi di study abroad ini aku ketemu banyak teman dari segala penjuru dunia. Ada teman-teman dari film club seperti di bawah itu. Ada teman-teman Society of Women Engineers di kanan bawah. Ada juga teman-teman Pancasila di kiri bawah. Itu saat kita melakukan Pancasila Holiday Party sebelum semester terakhir berakhir. Jadi kita melakukan holiday party, kita tukaran kado, dan kita makan martabak dan tahu pong bareng. Tentunya di Philadelphia banyak restoran Indonesia, jadi kalau kangen makanan Indo, sangat lengkap di Philadelphia. Di atas ada foto saat, jadi kan study abroad tentunya kita nyobain budaya dari negara lain ya. Itu kita lagi Halloween party, itu dengan teman-teman ISMA sebenarnya. Jadi teman-teman yang mendapat teman-teman di Universitas Indonesia yang mendapat beasiswa untuk study abroad 1 semester di UPenn, teman-teman ISMA. Sorry Kak, sebelum teman-teman ISMA kita lagi Halloween party. Lalu ada foto aku saat menjadi orientation peer advisor untuk mahasiswa baru, dan foto-foto lainnya saat di kelas atau saat aku sama teman-teman. Jadi tentunya study abroad itu sangat seru dan sangat rewarding ya sebagai life lesson. Oke, next. Next, sebenarnya aku mau sharing tentang beberapa full scholarship yang bisa digunakan untuk studi S1 di luar negeri. Satu, CIMB ASEAN Scholarship, yaitu scholarship yang aku sendiri dapat, dan juga ada beasiswa kejar mimpi by CIMB Niaga. Bedanya adalah CIMB ASEAN Scholarship itu sebenarnya by CIMB Group, jadi CIMB Group itu headquarter-nya di Malaysia, jadi semua cabang CIMB yang ada di negara ASEAN itu masuknya ke CIMB ASEAN Scholarship. Tapi khususnya untuk sekolah-sekolah di Indonesia atau murid-murid Indonesia yang ingin sekolah di luar negeri, kita juga bisa pakai Kejar Mimpi by CIMB Niaga. Lalu ada ISMA atau beasiswa LPDP yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir aku tahu untuk teman-teman yang ingin sekolah ke Korea, ada Global Korea Scholarship. Oke, next. Nah, teman-teman pasti bingung ya, Kak Jov, gimana nih caranya nyari scholarship atau nyari beasiswa untuk sekolah di luar negeri? Sebenarnya, aku juga dulu pas nyari beasiswa sedikit bingung, tapi sebenarnya aku simple banget sih menurut aku ya, tinggal Google. Aku ketemu CIMB ASEAN Scholarship karena lagi iseng-iseng googling aja gitu, jadi Google, ketemu. Jadi saran aku sering-sering cari info lewat Google aja. Misalnya setiap minggu coba cari info Google beasiswa yang lagi buka apa aja dan kira-kira syaratnya apa aja. Jadi mulai siap-siap CV atau essay-nya kira-kira. Jadi kita bisa saat waktunya datang kita bisa langsung apply gitu. Nomor 2, kita bisa sering ikut university dan education fair. Apalagi sekarang banyak university and education fair yang diadakan secara online. Jadi teman-teman yang di daerah Sumbawa atau Kalimantan, teman-teman pun bisa ikut lewat Zoom. Biasanya University Education Fair ini diadakan oleh university-nya sendiri, jadi coba pantengin social media university yang teman-teman ingin tuju. Kadang mereka sering buka open house secara virtual,
Menurut aku ini benar-benar membantu juga sih. Dan yang terakhir, coba cek LinkedIn teman-teman. Mungkin dari walaupun teman-teman masih SMP, SMA, udah boleh bikin akun LinkedIn untuk networking dan connecting dengan misalnya kakak kelas yang sekolah di luar negeri, untuk cari info atau connecting dengan admissions teamnya dari university tertentu. Menurut aku itu sangat membantu, dan itu juga bisa untuk mencari internship, mencari opportunity lain, bukan hanya beasiswa doang. Jadi sebenarnya karena teknologi sekarang sangat maju ya, cari beasiswa itu lebih gampang. Jadi menurut aku, mulai dari sekarang, coba sering-sering Google aja gitu. Karena aku juga sendiri CIMB ASEAN Scholarship dapatnya melalui Google. Oke, next. Jadi aku mau sharing sedikit tentang CIMB ASEAN Scholarship. Menurut aku CIMB ASEAN Scholarship ini sangat enak ya, soalnya satu, no restrictions on whichever university, which country, or which major. Walaupun Bank CIMB Niaga ini adalah bank, jadi sebenarnya itu kita nggak usah, misalnya jurusan finance, jurusan ekonomi. Aku sendiri jurusan mechanical engineering, tapi dapat beasiswanya dari satu bank gitu kan. Jadi no restrictions on jurusan kita, no restrictions on university kita. Jadi mau ke US, mau ke Singapura, mau ke Mesir, bebas semuanya. Mau ke UK, nggak ada larangan apapun untuk university dan country-nya. Jadi application period-nya dibuka setiap tahun, dimulai bulan Februari biasanya, dan ditutup bulan April. Dan pengumumannya biasanya bulan Agustus. Syaratnya adalah kita harus berada di negara ASEAN, jadi Indonesia, Singapura, Thailand, sekian. Dan kita harus current student at university, jadi udah mulai S1, atau high school senior, kelas 12, yang sudah memegang offer dari university. Jadi kita apply dulu, udah dapat offernya dari university, baru kita apply untuk CIMB ASEAN Scholarship. Biasanya untuk university di US kan dibukanya, untuk application dibukanya bulan November ya. Bulan November ditutup bulan Januari. Jadi biasanya bulan Maret kita udah dapat offernya. Jadi pas dapat offernya langsung kita apply untuk CIMB ASEAN Scholarship. Jadi university kita pilih dulu, baru kita apply untuk scholarship-nya. Makanya dia sangat fleksibel, mau university mana, negara mana, dan jurusannya apa. Jadi untuk ikatan dinasnya, jika kita mau ke local university di Indonesia, itu satu tahun kita disponsorin sama CIMB, 1 tahun kita ada ikatan dinasnya 1:1 gitu. 1 tahun dibayarin, 1 tahun kerja. Tapi kalau kita mau study abroad, 1 tahun dibiayain sama CIMB, kita harus 2 tahun ikatan dinas di CIMB. Tapi menurut aku ini sangat beneficial, karena sebenarnya ini adalah program career acceleration. Jadi saat kita masuk CIMB, kita langsung dibimbing dan dibantu untuk masuk langsung ke management position dan menjadi pimpinan dari CIMB Niaga. Dan menurut aku sangat membantu, karena ini adalah job security ya, job opportunity yang sangat bagus sebenarnya. Jadi menurut aku CIMB ASEAN Scholarship ini boleh dicoba, dan menurut aku memang programnya bagus karena semuanya tuition fee full ride 100% dibayarin, tiket pesawat, visa, health insurance, laptop, jaket musim dingin, semuanya udah di-cover sama CIMB. Oke, next. Aku mau sharing sedikit tentang prosesnya untuk CIMB ASEAN Scholarship. Jadi round 1 kita submit application plus CV kita melalui website CIMB. Lalu round 2 setelah mungkin sekitar 3 minggu,
kalau kita lolos babak 1, kita akan dipanggil untuk interview virtual sama salah satu staff HR CIMB. Jadi one-on-one interview. Jika kita lulus lagi babak 3, itu akan ada interview lagi dengan tapi kali ini dengan panel. Jadi 3 senior HR staff atau leadership member dari HR timnya CIMB Niaga. Interviewnya kali ini akan dilakukan oleh 3 orang dan biasanya akan ada 2 interview di ronde 3 ini. Dan yang lalu kalau kita lolos ronde 3, kita akan masuk ronde 4. Jadi ronde 4 itu kita akan bertemu dengan semua finalis dari 8 negara ASEAN. Jadi kita akan ketemu teman-teman dari Malaysia, dari Singapura, Thailand, Vietnam, dan negara lainnya. Karena waktu itu aku 2020 lagi pandemi, aku ngelakuin virtual assessment ini online ya. Jadi online kita dikasih kayak business case, harus cari solusinya bareng-bareng gitu. Tapi kalau tidak pandemi, kita akan diterbangkan ke Malaysia untuk beneran ketemu dengan semua teman-teman finalis dari seluruh negara ASEAN. Seru banget sih. Sayang waktu itu aku online, jadi nggak dapat kesempatan ini. Tapi setahu aku, tahun 2023 ini mereka akan back to in person. Jadi seru sih. Dan terakhir kalau kita lolos dari CIMB Bootcamp atau Virtual Assessment ini, kita masuk ke final interview with the director atau CEO of CIMB Group. Bukan CIMB Niaga lagi, but CIMB Group. Jadi dari headquarters-nya di Malaysia. Dan yang terakhir, announcement. Dari round 1 ke announcement, prosesnya makan waktu sekitar 4 bulan, kurang lebih. Oke, jadi hari ini aku sharingnya segitu aja. Agak singkat, tapi semoga bermanfaat ya. Kalau mau nanya-nanya tentang CIMB ASEAN Scholarship atau tentang study abroad di Amerika, feel free to DM me on Instagram atau connect with me on LinkedIn, Jovita Kartika Teja. Makasih teman-teman. Wah, luar biasa sekali materinya dari Kak Jovita. Boleh dong teman-teman dikasih tepuk tangan dulu, tepuk tangan virtual ataupun tidak virtual. Nah, terima kasih banyak ya Kak Jovita atas materi yang luar biasa sekali. Jadi kalau bisa disimpulkan nih teman-teman, ada banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari study abroad atau belajar di luar negeri. Salah satunya seperti yang sudah dikatakan dan diutarakan oleh Kak Jovita, selain pertemanan, experience, kita juga bisa belajar banyak, belajar hidup mandiri misalnya, atau cultural exchange, dan masih banyak lagi. Kalaupun teman-teman tertarik nih mau belajar di universitas terbaik, salah satunya di dunia, di UPenn misalnya, seperti Kak Jovita, atau di universitas Ivy League yang lain misalnya. Nah, teman-teman bisa mulai nih dari sekarang siapin, kayak kata Kak Jovita, CV-nya boleh mulai disiapin, atau sertifikat prestasinya mungkin bisa juga ya Kak ya. Masih banyak mengajukan pertanyaan ataupun ada yang mau dijelaskan lagi oleh Kak Jovita, boleh langsung lambaikan tangan atau langsung raise hand di Zoom-nya agar bisa langsung berdialog sama Kak Jovita. Mungkin ada dari sini, dari siswa kelas 11 misalnya. Ada? Di sini kelihatannya udah banyak yang mulai nyentuh-nyentuh layar handphone ya. Ada yang mau bertanya mungkin langsung raise hand aja atau unmute gitu. Atau buka mikrofonnya dan langsung bisa bertanya nih sama Kak Jovita. Gimana sih Kak caranya biar
sesukses kakak sekali daftar gitu ya kak ya, langsung berhasil. Nah, mungkin bisa dibantu juga ya dari kakak-kakak berani untuk menginformasikan nih siapa yang mau. Kalau misalnya belum ada nih kak, saya mau bertanya dulu nih ke Kak Jovita. Menurut kakak, apa sih persiapan yang paling penting yang perlu disiapkan adik-adik nih semasa SMA agar bisa mendapatkan jurusan dan universitas yang sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki gitu. Menurut aku cari pengalaman yang banyak ya di saat SMP dan SMA. Contohnya aktif ikut ekskul atau aktif ikut program webinar agar tahu minat dan bakat kita. Bisa juga aktif ikut volunteering dengan organisasi non-profit. Menurut aku itu experience yang sangat bermanfaat dan juga experience yang sangat bisa membantu orang lain. Jadi two-way, kita bermanfaat dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi menurut aku cari pengalaman yang meaningful itu juga bisa bantu untuk membangun CV kita agar CV kita lebih bagus untuk dapat university yang top di dunia ini. Wah, benar sekali. Saya setuju sekali nih dengan Kak Jovita. Manfaatkan waktu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, kayak gitu ya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin bisa langsung maju aja ke device-nya, atau langsung unmute aja, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita masih tunggu nih. Atau kalau misalnya nih teman-teman malu bertanya nih Kak, banyak yang ngeliatin, boleh di kontak Kak Jovitanya langsung, nggak apa-apa ya Kak ya, di Instagramnya. @Jovita Teja, atau bisa juga langsung connect ke LinkedIn-nya Kak Jovita. Ketik aja teman-teman nanti Jovita Kartika Teja. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi Kak Jovita, minta tips agar langsung lulus beasiswa atau terpilih menjadi dan diterima di salah satu universitas terbaik di dunia gitu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Kak untuk mewakili teman-teman. Pengalaman apa sih yang menurut kakak paling berkesan dan paling berharga? Kan ada banyak ya pengalaman belajar di luar negeri. Apa yang menurut kakak ini paling bermanfaat untuk karir ataupun untuk kita ke depannya? Menurut aku itu culture exchange ya. Karena kita di luar negeri, itu kita akan ketemu orang dari berbagai penjuru dunia. Jadi menurut aku ada bagusnya jika kita belajar dari mereka dan ambil sisi positif dari budaya mereka, kita bawa balik ke Indonesia agar kita bisa bantu Indonesia agar tetap lebih maju dan lebih baik juga. Contohnya, saat aku belajar di US, aku rasa orang Amerika itu lebih outgoing. Kadang lebih outgoing, mereka lebih suka berdiskusi dan bertukar pandangan gitu. Menurut aku itu hal yang sangat mindset dan skill yang sangat bagus untuk dibawa pulang ke Indonesia. Karena menurut aku dengan adanya lebih banyak diskusi, kita bisa bekerja sama lebih baik agar bisa mencari solusi agar negara kita lebih maju gitu. Wah, luar biasa sekali. Saya setuju sekali sih itu ketika kita belajar di luar negeri itu membukakan cakrawala berpikir kita gitu ya Kak, yang minded, lebih toleran, lebih fleksibel. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Kak di chat box. Yang pertama dari Ridwan di Universitas Tanjung Pura. Tips untuk contoh CV-nya dong Kak, atau ada referensi seperti apa ya susunannya. Terus kalian nih Kak dari kelas 12 PMI Malela, Kak, seberapa penting nilai di rapot dalam menentukan penerimaan beasiswa? Silahkan Kak Jovita. Mungkin kita bahas CV dulu ya Kak. Siap. Irma, boleh tolong di-share CV aku? Di-share screen? Oke. Jadi untuk susunan CV sekarang itu banyak university di luar negeri atau perusahaan-perusahaan di luar negeri
mereka hanya batasin satu halaman doang, satu halaman saja. Jadi kita harus isi sepadat mungkin, tapi uh, harus singkat, padat, tapi tepat ya. Jadi sekarang susunan CV yang terkenal yang biasa digunakan adalah susunan CV seperti ini. Jadi bisa di search, biasanya kalau di Google itu, kalau kita search Harvard CV Resources, akan keluar berbagai format yang langsung bisa diisi. Jadi bisa diisi online, dan juga banyak kata-kata action words yang bisa digunakan, misalnya analyze, assist, work, organize, kayak kata-kata action word ini akan sangat membantu agar CV kita lebih menonjol dan agar bisa menceritakan kira-kira di experience kita ini kita tuh ngelakuin apa aja sih gitu. Jadi bisa di searching namanya Harvard CV Resources di Google, akan keluar semua daftar dari action words-nya atau template-template yang bisa langsung diisi gitu. Wah, luar biasa, Kak. Jadi kita udah bisa nih sebenarnya cari template-nya di Google ya, Kak ya? Iya, udah ada template di Google. Itu by Harvard, jadi tentunya sangat bisa diandalkan ya, karena Harvard itu nomor 1 di dunia kali ini. Harvard CV Resources, iya. Dicatat ya teman-teman, Harvard CV Resources, dan ada action words-nya, misalnya kayak kata Kak Jovita, ada analyze, ada assisted yang bisa langsung diadaptasi ke CV-nya teman-teman. Begitu ya Kak ya? Iya. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaan nomor 2, seberapa penting nilai raport untuk menentukan penerimaan beasiswa? Menurut aku nilai di raport tentu penting, tapi selain itu mereka juga bakal melihat tentang pengalaman kita, experience kita di CV kita. Jadi bukan hanya nilai doang, kita harus perbanyak pengalaman di CV kita yang meaningful, yang bermakna, yang kira-kira dapat menunjukkan bahwa kita seorang leader gitu. Menurut aku sosok leader adalah yang mereka yang sering dicari saat perusahaan-perusahaan ini atau organisasi-organisasi ini mencari kandidat untuk beasiswa. Jadi menurut aku kita harus banyakin pengalaman yang menunjukkan kualitas leadership dari diri kita sendiri. Jadi nilai itu tentu penting, tapi it's not everything. Jadi bukan semuanya ya. Jadi harus perbanyakin pengalaman ikutan ekstrakurikuler atau ikutan organisasi, kepanitiaan, seperti itu. Oke, wah, jadi nilai itu penting, tapi itu bukan segalanya ya Kak ya, ada juga yang penting, misalnya ekstrakurikuler, kegiatan di luar akademik, nah itu juga penting. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Jovita, teman-teman. Sama-sama. Nanti kalau misalnya mau bertanya atau mau lebih dekat sama Kak Jovita, bisa hubungi langsung emailnya atau di follow Instagramnya ya teman-teman. Iya. Setelah ya, gimana Kak? Iya, silakan LinkedIn, ada di LinkedIn. Aku juga di LinkedIn sering sharing tentang CIMB ASEAN Scholarship. Jadi kalau mau pantengin deadline-nya bisa lihat LinkedIn aku, pasti aku update. Wah, siap Kak. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita malam ini ketemu sama Kak Jovita yang luar biasa. Karena Kak Jovita bentar lagi mau berangkat ke US, kita doain ya, semoga perjalanannya lancar, studinya juga lancar, kembali ke Indonesia dan bisa membangun Indonesia dan berbagi sama-sama kita semua lagi. Oke, boleh dikasih tepuk tangan sekali lagi, teman-teman, tepuk tangan virtual maupun tidak virtual, luar biasa sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Kak Jovita. Oke, teman-teman, dari Amerika kita akan pindah ke Ustazah. Nah,